mengantisipasi. Nah benar, sepakat. Mengantisipasi kios yang nakal. Kalau kios kan semoga Pak KPB di Lampung Utara bisa berjalan ya Pak. KPB Pak. Udah makan Pak? KPB, Pak? Udah makan Pak? Udah. Belum juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ya pun. yang saya hormati Bapak Dandi, tim program Kartu Tari Jaya dari Provinsi Lampung, beserta jajarannya yang Bang Lampung, kemudian yang saya hormati forum saya ini yang paling cantik, Bu Fatima Ali, beserta jajarannya semuanya ya, tidak saya dapat sebutkan satu persatu, teman-teman saya yang di lapangan, para penyuluh, kemudian yang saya hormati dan saya banggakan bapak-bapak, ibu-ibu, beserta sosialisasi dan bimbingan teknis program Kartu Tani Berjaya di Kecamatan Lampung Selatan pada sore hari ini. Tentu cara sosialisasi bimbingan teknis elektronik kartu program Kartu Berjaya secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bank Lampung, di sini ada saya, Adi, dan rekan saya, Agung. Kami berdua adalah petugas lapangan penyalur KUR, Bapak-Bapak. Ya. KUR itu adalah kredit usaha rakyat, Pak. Jadi Bank Lampung ditunjuk oleh pemerintah Provinsi Lampung sebagai lembaga keuangan penyalur, pendukung dan penopang Kartu Petani Berjaya. Jadi yang kita prioritaskan di sini adalah petani-petani, Pak. Di Bank Lampung ada skema pembayaran dua metode, Pak. Yang pertama bulanan, yaitu kita mencicil setiap bulan pokok semua. Kemudian terakhir yang kedua itu bayar panen. Biasanya untuk yang petani-petani singkong, tebu, jagung. Ada persyaratan yang pertama pas foto, yang kedua KTP suami istri, yang ketiga kartu keluarga, buku nikah, sertifikat jaminan atau agunan. Dan kalau pinjaman di atas 30 juta, wajib nomor pokok wajib pajak, Bapak. Jadi mungkin bapak-bapak sudah terima brosur tentang persyaratan dan surat dari kami, bisa dibaca. Kalau Bank Lampung, Pak, kelebihannya yang pertama tidak ada biaya-biaya, Pak. Jadi kalau pinjaman 10 juta, murni 10 juta kita terima. Tidak ada biaya-biaya, kemudian tidak ada potongan atau dana mengendap yang kita potong gitu, Pak, di awal. Biasanya kan ada yang bunga diambil dulu oleh perusahaan, tapi kalau di Bank Lampung enggak. Kemudian kalau pelunasan dini, pelunasan awal di Bank Lampung tidak terkena penalti. Justru di Bank Lampung memberikan potongan bunga, Pak. Minimal 6 bulan. Sudah pernah mengikuti program pendampingan, mengikuti pelatihan kewirausahaan, tergabung dalam kelompok usaha, memiliki anggota keluarga yang telah mempunyai usaha. Kemudian mikro itu individu atau perorangan melakukan usaha produktif dan lain telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan. Lebih kurang sama, Pak, hanya bedanya kalau kur kecil dia pinjaman di atas 500-250. Dia bukan SKU dari kelurahan lagi. Dia harus ada NIP gitu. Sektor usaha yang kita biayai, Pak, pertanian, perburuan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan listrik, gas dan air, dan seterusnya. Terus, Pak. Nah, ini salah-salah dokumen tadi, Pak.
kita juga memberikan kemudahan Bapak Ibu. Di sini kita persyaratkan akta nikah atau cerai. Misal ada yang sudah orang-orang tua kita yang menikah tapi buku nikahnya tidak ada atau buku nikahnya hilang, itu kita bisa kasih opsi surat keterangan dari desa atau kelurahan, Pak, dan surat keterangan usaha yang dari kelurahan dan NPWP. Itu cukup ya. Oke, mungkin dari Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bapak-bapak semuanya. Tadi pun sehat Pak? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Yang saya hormati Kepala Bidang Perkebunan dari Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Utara, yang saya hormati pihak BNI dari Kabupaten Lampung Utara, yang saya hormati para korlu, penyuluh, juga yang saya hormati bapak-bapak dari kelompok tani ataupun kios. Sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf Pak yang sebesar-besarnya karena rencananya Pak hari ini Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung itu hadir. Tapi karena ada agenda dari Bapak Gubernur untuk melakukan penilaian KPB Award di Tanggamus, jadi beliau berhalangan hadir. Maaf ya Pak. Tanpa mengurangi rasa hormat, beliau menyampaikan maaf. Selanjutnya di pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa itu kartu petani berjaya. Ada yang nggak tahu Pak KPB apa? Belum. Yang tahu saya kasih hadiah. Serius Pak. Ada yang tahu Pak? Belum. Ya, itu singkatan. Ya. Ada lagi Pak? Ada yang tahu? Hadiahnya nih, ada hadiah nih Pak. Serius Pak, ada hadiahnya. Ada yang tahu Pak? Nggak tahu ya Pak. Sebelumnya kartu petani berjaya itu masuk dalam visi pembangunan daerah Provinsi Lampung periode 2019-2024 dalam rakyat Lampung berjaya, yang mana masuk juga dalam 33 janji Gubernur Lampung, yaitu rakyat Lampung berjaya. Misi kelimanya yaitu membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan perkotaan Pak. Selanjutnya salah satu program unggulan Provinsi Lampung di bidang pertanian, program Kartu Petani Berjaya. Yang pertama, program KPB, program yang menghubungkan semua kepentingan pertanian dengan tujuan mencapai kesejahteraan petani dan semua pihak yang terlibat dalam proses pertanian secara bersama-sama. Dan ada EKPB Pak. EKPB itu penyelenggaraan program KPB dengan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan terpadu dan berkesinambungan pada pengguna KPB. Jadi KPB itu programnya dan EKPB adalah yang memanfaatkan teknologi Pak. Ya Pak ya. Selanjutnya itu ada kartu KPB. Udah tahu Pak kartu KPB Pak? Belum. Udah makan Pak? Udah. Belum juga, kirain sudah. Yang pertama ada kartu KPB Pak, logo seperti itu. Yang mana kartu ini yang menerbitkan pihak BNI. Ya Pak ya, kartu ini gratis Pak. Gratis, pihak BNI yang menerbitkan, dan ini yang menerbitkan BNI Pusat. Ya Pak ya, di sini itu yang punya itu hanya petani Lampung Pak. Ya Pak ya. Dan di sini kartu ini yang pertama itu gunanya untuk jadi identitas petani. Yang kedua media transaksi. Yang ketiga e-money atau cash. Ini bisa juga jadi e-tol Pak. Saya bantu follow up ke BNI Pak. Karena BNI ada nanti di data ya Pak, kita data siapa yang mau punya kartunya, didata oleh penyuluh, nanti penyuluh kasih ke kami atau nanti kasih ke kabupaten. Ya Pak ya. Selanjutnya untuk penggunaan kartunya salah satunya lewat aplikasi Pak, aplikasi Kartu Petani Berjaya.
Yang mana aplikasi ini salah satunya untuk melakukan penembusan pupuk bersubsidi, gitu Pak ya. Jadi penembusan pupuk bersubsidi kita melalui online, gitu Pak. Dan aplikasi Kartu Petani Berjaya itu juga memiliki 6 layanan. Yang pertama, rencana layanan program KPB Pak. Yang pertama, 1, sarana produksi pertanian, mendapatkan kepastian ketersediaan pupuk, benih, obat-obatan, baik yang digunakan tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan subsidi maupun non subsidi. Untuk yang di sini komoditas yang paling banyak apa Pak? Jagung, singkong ya Pak. Singkong nggak dapat subsidi lagi ya Pak? Enggak. Ya, Pak. Selanjutnya ada akses permodalan dari perbankan dan kelembagaan uang lainnya. Jadi nanti di EKPB itu bisa melakukan pengajuan peminjaman kur Pak. Untuk sekadar informasi, di tanggal 2 November di Novotel kemarin, Pak Gubernur sudah menandatangani MOU dengan 5 bank. Bank Lampung, BNI, Mandiri, BRI, sama Bank Raya. Jadi tinggal dipilih Pak, Bapak mau ngajunya di mana. Gitu ya Pak. Selanjutnya memberikan bantuan dan pembinaan manajemen usaha dan teknologi dalam bentuk pendampingan. Salah satunya pendampingan teknologi seperti ini. Gitu ya Pak. Selanjutnya ada pemasaran hasil usaha pertanian, mendapatkan kepastian pemasaran hasil. Jadi nanti di aplikasi juga ada bentuk untuk melakukan pemasaran dari bapak-bapak. Misalkan bapak punya produk olahan, petani ternak sapi. Yang ketiga ada asuransi atau jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi petani lansia. Untuk saat ini Dinas Pertanian Provinsi Lampung itu sudah menganggarkan 1.170 itu untuk petani di Provinsi Lampung yang bayar provinsi Pak. Terus yang kedua ada jaminan ketenagakerjaan untuk pekebun, gitu ya Pak. Untuk pekebun di tahun ini cuma menganggarkan 4 kabupaten, tapi di tahun depan kita menganggarkan di 15 kabupaten kota dengan 1.000 petani Pak. Yang bayarkan juga dinas provinsi. Selanjutnya jaminan sosial ketenagakerjaan nelayan itu ada 100 Pak. Yang mana nanti juga ada BPJS Ketenagakerjaan untuk para petani hutan, gitu ya Pak. Dan BPJS Ketenagakerjaan ini beda sama BPJS Kesehatan Pak. Ya Pak ya. Jadi maksudnya BPJS Ketenagakerjaan ini misalkan nih Bapak dari rumah mau ke kebun, tiba-tiba mau ke kebun ada kecelakaan gitu Pak, diserempet mobil atau motor. Nah itu bisa diklaim Pak. Bisa diklaim. Atau misalkan di kebun tiba-tiba dipatok ular. Misalkan itu bisa diklaim. Atau misalkan kena pacul, misalkan itu bisa diklaim. Ya Pak ya. Dalam artian Bapak menuju tempat lokasi atau tempat kebunnya Bapak, gitu ya Pak. Kalau memang sekiranya Bapak nih dari sini ke Bandar Lampung, kecelakaannya di Bandar Lampung, mau ngeklaim itu nggak bisa. Dari sini ke Bandar Lampung mau kondangan kecelakaan, nggak bisa Pak. Gitu ya Pak. Kalau mau kecelakaan ya udah di kebun aja gitu. Enggak, saya nggak nyumpahin Pak. Karena kita nggak tahu ya Pak, mungkin celaka itu bisa datang kapan aja ya Pak. Selanjutnya untuk mungkin jika bapak-bapak ingin mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan itu per bulan bayar 16.000 Pak. Karena provinsi menganggarkan hanya 1.000, di tahun depan 1.000. Jadi kalau memang sekiranya nanti kita akan kasih nama-namanya, penyuluh-penyuluhnya yang mengusulkan nama-nama petani yang bisa masuk ke BPJS Ketenagakerjaan. Gitu ya Pak. Tapi kalau memang sekiranya mau daftar mandiri juga bisa Pak ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi per bulan cuma bayar 16.800 per bulan. Itu kalau untuk ada juga nanti jaminan untuk kematian. Jadi kalau memang sekiranya bapak-bapak meninggal, istri bapak dapat santunan, bisa nikah lagi. Lah Pak. Oke, akan ya Pak. Menang banyak ibu-ibunya. Semangat Bos. Enggak, saya nggak nyumpahin bapak meninggal duluan enggak. Tapi kan kita nggak tahu. Maksudnya itu ada jaminan sosial untuk penerima dari ahli waris ya sekitar 42 juta kalau nggak salah. Terus ada beasiswa untuk anak petaninya Pak ditanggung, gitu ya Pak. Selanjutnya ada program beasiswa pendidikan yang mana itu juga masuk dalam layanan KPB. Dan nanti ada website untuk melakukan pendaftaran di tahun 2023 untuk anak petani yang ingin mendaftarkan dirinya menjadi beasiswa
Kartu Petani Berjaya. Ya Pak, untuk saat ini pendaftarannya masih offline. Di Unila itu ada 100 anak petani yang dapat beasiswa KPD. Di Polinila kalau nggak salah ada 120 lebih yang mendapatkan beasiswa KPD. Itu Pak, yang penting anaknya anak petani. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu aplikasi Kartu Petani Berjaya. Yang mana aplikasi ini itu bisa diakses oleh kelompok, Pak. Ada yang bawa handphone, Pak? Nggak ada. Oke, saya mau kasih kuis nih, Pak. Ada yang bisa nyebutin nggak, Pak, 6 layanan yang sudah saya sebutkan tadi? Nanti saya kasih hadiah. Lali. Mau nggak, Pak? Jangan takut, Pak. Nggak, saya marahin. Ada, Pak? Ya, boleh, Pak. Siapa Pak namanya? Babun, Pak. Kasih hadiah. Hadiahnya nih, Pak. Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Wahdi dari kelompok tani Tribadia Karya Desa Kemal Abu. 6 layanan KPB. Yang pertama adalah sarana produksi pertanian. Yang kedua sebagai akses permodalan perbankan. Yang ketiga memberikan bantuan ataupun pembinaan manajemen. Yang selanjutnya sebagai pemasaran hasil usaha. Kemudian layanan asuransi, dan yang terakhir program beasiswa pendidikan bagi keluarga petani miskin. Terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Nah, siap. Itu mobil, Pak. Mobil. Ada, Pak. Ada lagi, Pak? Ada yang bisa menjelaskan apa itu KPB? Masih ada, Pak. 40 lagi. Ada lagi, Pak? Ada lagi? Yang tahu KPB itu apa? Ada lagi, Pak? Tidak tahu. Ada yang tahu aplikasi KPB itu apa? Belum tahu, Pak. Nah, nanti kita kasih lagi kuisnya. Nah, selanjutnya di sini saya ingin mengajak bapak-bapak untuk melakukan uji coba. Bapak-bapak bisa melakukan uji coba untuk melakukan penebusan pupuk bersubsidi, Pak, lewat HP bapak masing-masing. Yang pertama mungkin bapak bisa keluarin handphonenya. Ada yang punya HP, Pak? Ada. Yang nggak bawa HP angkat tangan. Angkat tangan beneran. Enggak, saya kasih HP, Pak. Ya, mungkin kalau ada yang bawa HP-nya bisa dibuka HP-nya. Kita langsung uji coba. Karena gini, Pak, kalau kita nggak coba itu kan kayaknya nggak marem ya, Pak, ya. Supaya kita harus dicoba, harus nyoba dulu biar tahu rasanya itu gimana. Ya, Pak. Selanjutnya dibuka dulu aplikasinya lewat Google, Pak, lewat HP. Di sini, Pak. Atau pun kalau mas kiranya nggak bawa HP mungkin bisa dilihat di sini ya, Pak. Nah, ini linknya, Pak. Ini bisa diakses lewat Google atau lewat browser, Google Chrome, Mozilla, Opera Mini, Internet Browser, dan lain sebagainya. Ini linknya, aplikasi Kartu Petani Berjaya. Silakan ya, Pak. Dari akun kelompok, Pak. Jadi di setiap kelompok akunnya beda-beda. Ya, Pak, ya. Bapak dari mana? Kios. Yang Poktan boleh angkat tangan? Yang Poktan? Poktan mana, Pak? Kali Balangan, Pak. Kali Balangan. Terus ada lagi, Bapak kota mana? Ya.
apa? Ratu Agung. Nah, Kalibalangan sama Ratu Agung nanti akunnya beda-beda Pak, gitu ya Pak. Misalkan Maju Jaya sama Sido Muncul itu juga akunnya beda-beda. Semuanya sudah kita buatkan akunnya, Bapak tinggal gunain di rumah, ya Pak ya. Selanjutnya akses ini sudah Pak, sudah di aplikasi Kartu Petani Berjaya bisa diuji coba Pak. Sudah? Nah ini link aplikasi Kartu Petani Berjaya. Itu contoh misalnya. Nah ini aplikasi di Google Pak, di Play Store. Aplikasi Kartu Petani Berjaya. Di sini. Aplikasi Kartu Petani Berjaya Pixel M. Nanti muncul seperti ini. Sudah Pak? Boleh? Passwordnya sudah masuk Pak? Nah, Pak. Password itu username dari mana? Itu username-nya? Iya, maksudnya username ini. 66 ini. Bukan. Bukan. Oke, lupa 66. Coba masukkan 66 8340. Pak. Passwordnya 123. 666, 6-nya 4 kali, 8340. Nah, passwordnya 123. Di sini saya yang pertama akan menjelaskan penggunaan akun dari Poktan. Selanjutnya itu penggunaan akun dari kios. Karena untuk pemesanan Poktan kan larinya ke kios ya Pak. Nah, nanti dari Poktan langsung masuk ke kios. Sudah, ini data anggota Pak. Nah, di data anggota ini itu nanti kita kasih username-nya bapak-bapak. Bapak-bapak bisa ngecek di rumah data anggota saya ada atau enggak, ya Pak ya. Kalau enggak ada, dilaporkan ke penyuluh, nanti penyuluh yang laporkan ke kami. Jadi kami yang menginputkan. Nah, untuk yang di sini, untuk yang data anggota ini, itu yang kita masukkan adalah data anggota di RDKK Pak. Karena RDKK kan yang mendapat pupuk subsidi ya Pak. Ya, jadi yang kita masukkan itu data RDKK. Selanjutnya di sini ada nick, ada nama, ada alamat, dan nomor status atau data. Misalkan untuk Pak Ujang, kita klik datanya, itu akan Ujang, misalkan alamatnya di mana, bisa kita klik atau bisa kita ubah. Tapi nicknya nggak bisa diubah Pak, karena sudah validasi dengan Dukcapil. Selanjutnya ada ubah status, misalkan Pak Zul Fakar ini aktif atau sudah meninggal dunia, pindah alamat, telah alih fungsi atau non-aktif itu bisa kita edit juga, gitu Pak. Nah, selanjutnya sudah Pak, kita buka data alokasi petani Pak. Data alokasi petani. Kalau nggak muncul tanda 4-nya, tanda patang 4 diklik lagi, kita pilih data alokasi petani. Nah, di sini akan muncul 4 kolom. Yang pertama kolomnya tahun. Kenapa ini nih? Karena ini berkaitan dengan misalkan Bapak mau ngecek kur. Karena kur itu kan per nik. Ya, kur per nik ya Pak. Per orang maksudnya. Ya. Nah, kita bisa ngajuin Pak. Nah, contoh di sini saya akan menjelaskan pengajuan kur lewat KPB. Oh.
Nah, bagi 3. Iyalah yang bisik-bisik ini. Kalau ada bapak yang tahu, nggak ada pengajuan kur gratis, nggak ada pak. Kalau kasir ada. Ya pak ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Oh iya, saya mau nyantumkan nomor telepon. Jika ada yang mau ditanyakan tentang KPB, misalkan Mas saya mau ngajuin kur, bantuin saya lewat aplikasi KPB, saya bantuin Pak. Mas saya mau ngajuin atau saya mau nebus pupuk lewat KPB. Di sini kita pakai KPB untuk masukkan ke sistem untuk lebih lebih aman gitu. Di security-nya lebih ada gitu ya Pak ya. Bukannya nggak dapat ya Pak. Mengantisipasi. Nah benar, sepakat. Mengantisipasi kios yang nakal. Kalau kios kan ya mungkin hidup kios gitu ya Pak. Biar ditambah subsidinya ya Pak. Jadi gitu Pak, benar kata Bapaknya. Jadi mengantisipasi hal-hal seperti yang tidak kita inginkan. Karena namanya subsidi kan dibatasi Pak. Jadi ya benar mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, gitu Pak. Karena penebusannya lewat sistem kan, jadi ketahuan token mana yang mesen, kios mana yang mesen, barang berapa yang diantar, uang berapa yang ditransfer kan ketahuan. Ya Pak ya. Ada lagi Pak pertanyaan? Iya Pak. Nanti akan saya sampaikan kepada Bu Kadis ya. Terima kasih ya Pak. Nanti saya akan sampaikan kepada Bu Kadis tentang harga, apa ya, kepastian harga atau hasil, ya Pak ya. Mungkin kalau nanti ada hal-hal yang ingin di WA atau boleh Pak terkait itu, nanti saya sampaikan. Karena memang yang diinginkan itu memang keluhan Pak. Memang sayang sekali memang kepala dinas nggak bisa hadir, karena biasanya beliau yang lebih tahu tentang harga dan beliau lebih tahu tentang itu Pak ya. Tapi nanti saya coba sampaikan ya Pak. Terima kasih ya Pak. Semoga Pak KPB di Lampung Utara bisa berjalan ya Pak. Dan jangan sungkan-sungkan Pak untuk WA. Tadi ini udah ada yang nelpon sih Pak. Miss call doang kayaknya, nggak ada pulsa. Tadi ada yang WA, gitu. Siapa Pak? Wah, pura-pura nggak ngaku. Cewek. Oke. Sekali lagi jangan sungkan Pak ya. Jangan sungkan. Anggap saja ya kita teman untuk WA gitu ya Pak. Ya, yang penting jangan jam 12 malam aja. Ya Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekali lagi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.